Saya juga kemarin beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang satu demi satu udah mulai viral, ya. Entah lagi akan kita bongkar. KPU RI, Komisi Pemilihan Umum yang tadi saya sebut 58% itu ternyata tidak memiliki data yang benar, ya, soal kemenangan yang dulu disebut ada 58, 28 itu. Kami minta data dan itu sudah resmi, putusannya sudah inkrah, ya. Artinya putusan dari KIP, Komisi Informasi Pusat, sempat dilawan, digugat oleh KPU, Pengadilan Negeri, kalah mereka. Banding lagi Pengadilan Tinggi, kalah mereka, dan putusan kasasi sudah turun. Makanya kami kemarin datang ke KPU, ya. Saya sendiri yang datang, ya, bersama dengan Pak Ted Hilbert, yaitu dari Yakin, ya, Yayasan untuk akuntansi dan keadilan, ya, yang ada. Kemudian datang lagi satu ahli dari ITB yang kemarin menyatakan kami meminta data-data. Ini data loh, baru data dari KPU, data CSV tentang jumlah pemilih yang ada di seluruh Indonesia. Pada hari dan jam yang mereka tentukan sendiri, pada hari Senin tanggal 28 Juli pukul 10, mereka tidak bisa memberikan data itu. Hanya diam saja dan bahkan akan mengatakan kalau nanti hanya akan memberikan data nasional aja. Loh, kalau data nasional itu sama aja bohong, ya. Jadi artinya apa? Ini ada indikasi bahwa data-data pemilu yang lalu itu tidak ada dan tidak benar sama sekali. Jadi ini akan terus kita kejar sampai dengan putusan lain, karena putusannya sudah inkrah. Mau apa lagi? KPU kok membohongi rakyat? Jadi itu videonya sudah viral, ada seorang Kapus Datin yang tidak bisa berkata apa-apa ketika saya datangi dan saya rekam langsung. Saya yang merekam video itu, ya. Jadi kalau teman-teman bertanya siapa yang merekam, saya yang merekam, ada wajah Ted Hilbert di situ, dan saya bertanggung jawab penuh terhadap video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, KPU bisa ditawur rakyat loh, ya. Gak boleh main-main ini, ya. Ternyata kemenangan Prabowo dan Gibran itu 58,sekian%, persis seperti kata-kata Kodari, tidak didasarkan pada data faktual, ya. Cuma hanya rilis saja hasilnya, dan itu dibuktikan ketika Roy Suryo bersama pakar IT dari ITB dan beberapa kelompok masyarakat yang mendatangi KPU, ya, itu tidak mampu menyajikan data itu. Saya sengaja, pemirsa, mengutip agak panjang lebar dari TikToker ini tentang apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dari Pajri, ya. Ternyata memang KPU ini bermasalah sekali. Suara rakyat, ya, yang bahkan kalau kita bisa menyimak pada saat pemilu itu, ada orang datang sengaja dari Surabaya ke Jakarta karena dia masih KTP-nya Jakarta, nyoblos, ya, untuk memberikan dukungan dengan aspirasi dia, ya. Kalau tidak salah itu mungkin kepada Anies Baswedan, mungkin ya, kalau kita lihat gelagatnya. Kemudian dilecehkan oleh KPU dengan tidak mampu membuka data itu. Ini kan KPU-nya kurang ajar, ya kan? Bisa ditawur rakyat ini, diadili itu, mulai dari siapa ketua KPU-nya dulu itu yang Tokmis itu, Batok Plimis, siapa itu, Hasyim Asy'ari, doktor ini, tapi Batok Klimis, dan anak buahnya itu bisa itu ditawur oleh rakyat, dimintai tanggung jawabnya, ya, diseret ke pengadilan, ya, karena sudah menipu habis-habisan kepada rakyat yang memberikan suaranya. Ternyata datanya tidak ada di KPU pusat, ya kan, ya. Rakyat disuruh nyoblos dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan apa saja, ya. Petugas KPPS kadang-kadang begadang siang malam, ternyata di KPU pusat tidak seperti itu hasilnya, ya kan? Atau mungkin disembunyikan atau seperti apa. Jadi kecurigaan publik ini semakin hari semakin terbongkar, ya. Itu mengapa, pemirsa, kalau sekarang ini misalnya ada utusan Prabowo minta supaya Anies gabung di kabinetnya, dan kabarnya itu berkali-kali permintaan Prabowo ini, ya. Saya kira karena Prabowo juga menyadari bahwa ini adalah tipu-tipu gaya Jokowi yang juga sudah diketahui oleh Prabowo. Dan Prabowo sangat tergantung pada Jokowi. Kalau Jokowi akhirnya kita bongkar aja sekalian,
ya, yang kena depak dari rejim ini bukan hanya Gibran tapi dengan juga Prabowo. Nah, mungkin ada pemilihan ulang, kan begitu kan? Ya, apa mau dengan termul juga? Dan ternyata kan memang hasil 58% itu diakui kebanyakan adalah lulusan SD yang berhasil ditipu oleh mereka. Tapi kalau situasinya sudah seperti Pati, di mana Pati ini mungkin banyak rakyat di daerahnya, ya, suara dari Jokowi sendiri sudah anti Jokowinya kayak seperti itu, ya habis sudah. Habis mereka ini. Terlebih lagi KPU ini sejarah panjangnya adalah menipu berkenaan dengan ijazah palsunya Jokowi. Dokumen ijazah Jokowi hilang di KPU. Dari mulai yang ada di Solo, ya, KPU DKI Jakarta dan sampai pusat tidak ada dokumen tentang Jokowi. Gimana coba? Ya kan? Ini kan penipuan. Kalau sampai KPU itu kemudian ditawar oleh rakyat, ya jangan disalahkan rakyat. Karena suara rakyat suara Tuhan, tetapi KPU menghilangkan suara rakyat itu dan mengangkat orang yang sebetulnya tidak berhak menjadi presiden maupun wakilnya. Ya, ini betul-betul masalah serius yang harus dihadapi dan dipertanggungjawabkan oleh KPU. Mulai dibongkar oleh Roy Suryo. Saya kira gerakan rakyat yang lebih masif harus menekan dan memaksa KPU untuk membuka, ya, semua data faktual mulai dari TPS sampai dengan yang ada di pusat itu prosesnya seperti apa, dan jika ternyata memang banyak sekali kepalsuan yang ada di sana, ya sudah dibatalin aja. Toh pemerintahannya hari ini tidak membawa kebaikan apa-apa kan? Saya kira akan mendapatkan dukungan supaya rakyat bisa memilih wakilnya yang atau presidennya yang jauh lebih baik untuk membawa bangsa ini ke perubahan yang semestinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.